itu mereka kirim orang, ya, orang kepercayaan mereka, tapi juga ada security-nya. Bodyguard. Oh iya. Let's open the shutter and let's start the talk. Oke, saya bersama dengan Pak Steven Shu. Apa kabar, Pak? Baik, selamat sore. Selamat sore. Pak Steven, kita ketemu juga lagi ya? Iya. Setelah beberapa lama ya. Betul. Nah, Pak Steven, ini kita kan terima kasih sebelumnya udah bisa datang di podcast kita. Nah, ini kebetulan Pak Steven ini perdana di podcast kita yang kita sebut sebagai Open the Shutter. Podcast ini kita lagi untuk menjelaskan tentang fotografi, overall tentang fotografi, kita ngobrol-ngobrol tentang fotografi. Nah, termasuk Pak Steven ini kita mau gali nih apa saja yang sudah pernah Pak Steven jalanin, sudah pernah tempuh, baik itu dari awal sebagai hobi sampai sekarang. Umur udah senior lah nih Pak ya. Ya lumayan. Oke, Pak Steven, sekarang lagi ngapain? Saya sekarang lebih banyak memotret menuju ke fine art. Jadi setelah sekian tahun sebagai praktisi, sekarang saya mau ke arah yang sesuatu yang suatu karya yang saya mau motret menurut hati saya. Kalau dulu kan kita kalau mau motret menurut klien. Ya, kalau kita motret untuk klien ya kita harus ikutin layout. Iya benar. Mereka punya kemauan. Betul. Tapi sekarang saya memotret itu ikutin kemauan hati. Jadi sekarang ya lebih bebas saya berkreasi. Nah, sebelum kita lanjut, nah ini kan mungkin banyak juga yang belum tahu. Kalau saya udah kenal banget nama Steven Shu itu tahun 2000-an saya sudah tahu nih ya. Nama bapak ini udah famous lah dulu kan di kalangan komersial, profesional fotografer. Tapi boleh cerita sedikit awalnya nih tahun berapa motret, kemudian masuk sekolah kan ya Pak? Ya betul. Nah betul. Sekolah terus kemudian jadi apa boleh cerita sedikit? Wah ini perjalanannya cukup panjang ya. Jadi awalnya kalau di SMA tuh saya sudah hobi fotografi. Jadi di SMA tuh saya aktif di dalam kurikulum sekolah. Jadi ekskulnya saya aktif. Kemudian tahun 81 Pak? 81 saya ke Kanada kuliah computer science. Itu megang kamera? Iya, itu 81 itu saya juga masih hobi. Jadi tahun 81 masih hobi. Itu Bapak udah megang kamera ya? Sudah. Saya megang bola Pak. Teman-teman yang di sini masih seumuran saya Pak. Oke, berarti 81 sudah motret, udah megang kamera. Ya. Itu berarti masih zaman film. Iya betul, zaman film. Sudah warna ya? Iya. Sudah warna. Jadi sebenarnya gini, saya kan SMA-nya dari 75 sampai 78 sebenarnya. Tapi waktu itu ada perpanjangan tahun, jadi saya lulus 79. Iya. Nah itu dulu zaman itu kan masih ada hitam putih dan warna. Iya. Jadi saya motret di sekolah itu, kita waktu itu ada namanya yearbook ya. Kalau sekarang kan namanya yearbook. Nah, kita juga pertama kali membuat yearbook tahun 79. Iya. Nah, saya memotret hitam putih waktu itu karena bukunya kan juga hitam putih. Betul. Tapi saya juga di samping memotret hitam putih, saya motret warna juga. Nah, dari sana saya motret warna, saya bisa jual foto. Bayangin kita kelasnya kalau waktu itu kelasnya 10 kelas ya. Jadi satu kelas tuh zaman itu kan 40 murid per kelas. Jadi ada 400 murid ya. Oh, saya bisa jual foto 400. Oke. Itu di print? Di print, postcard. Tapi nyetak sendiri nggak? Enggak. Ya, karena waktu itu masih film, kemudian proses contact sheets ya? Ya, ada contact sheets, kemudian masuk di proses printing. Ya. Jadi itu dijualin? Ya, saya jualin. Jadi saya dapat uang dari pertama kali dapat uang dari sana. SMA. Kalau sempat itu di zaman tahun 2000-an tuh terkenal dengan 90-an itu terkenal dengan fotografer seminar. Iya.
Ya, Mas Steven tahu tuh dulu ya, kalau habis di foto-foto kemudian dijajarin, dijual, kayak gitu kira-kira ya? Iya, gitu. Oke, jadi ambil eventnya kemudian dijualin. Itu berapa gitu. per foto? Wah, itu lumayan ya. Pokoknya waktu itu zaman SMA itu kan di era saya kan lagi musim audio ya. Jadi, waduh, kalau waktu itu kan mau beli audio kan nggak mampu ya. Iya. Jadi dari hasil itu saya bisa beli audio. Jadi ya lumayan. Lumayan ya. Ya lumayan. Jadi dikumpul-kumpul, kumpul-kumpul dapat bisa beli gitu. Oke. Itu kamera pertama tuh pakai apa? Saya pakai SLR atau pakai masih pocket? Enggak, sudah SLR. Jadi sudah saya pakai Nikon waktu itu Nikon FM. Jadi Nikon tuh FM itu FM only ya. Ya, FM. Berarti sebelum FM2. Belum. Jadi pakai FM. Saya waktu itu awalnya itu kan nggak punya kamera. Jadi kakak saya kan sudah suka foto. Jadi dia punya F2. Oh, oke. Jadi Itu F2. lebih jadul lagi tuh. Iya. Jadi saya pakai itu, pinjem kamera dia. Nikon itu juga ada kamera namanya EM. EM itu yang lebih kecil. Betul. Nah, saya juga punya EM. Jadi saya kadang-kadang pinjam karena F2 itu memang menarik ya. Jadi pinjam dia punya motret untuk kegiatan sekolah gitu. Gitu. Oke. Nah, terus setelah SMA, kemudian kuliah. Nah, ini sesudah SMA itu kan waktu kuliah. Kuliah itu waktu itu zaman itu saya pikir mau kuliah apa ya. Nah, akhirnya saya ke Kanada, saya kuliah computer science waktu itu. Nah, waktu itu ternyata computer science itu tidak menarik bagi saya. Jadi saya kerja kalau weekend saya kerja part time sama studio foto. Itu di Kanada? Iya, di Kanada. Kerja part time di studio Kanada. Tapi karena di sana nggak boleh kerja untuk mendapatkan uang. Betul. Tapi kalau kerja free boleh. Jadi saya kerja free. Walaupun sebenarnya colong-colong juga bisa sebenarnya. Iya, tapi terlalu resiko. Yang punya studio kan juga nggak berani. Betul. Jadi karena saya kerja, dilihat legalitasnya juga ya, Pak ya. Betul. Karena saya udah kerja kayak gitu, dia bilang, Steven, kenapa Anda gak sekolah foto? Saya bilang, memang fotografi ada sekolah. Dia bilang ada. Iya. Itu tahun berapa, Pak? Itu 81. 81. Akhirnya itu persis sekali dengan kejadian saya. Jadi saya bertanya waktu itu, waktu saya tapi waktu itu tahun 95, 99, 95, 96, emang ada sekolah fotografi ya? Nah, Pak Steven kan tahun 81 aja tanya itu gitu. Iya, betul. Berarti sama persis nih kejadian kita. Jadi ada yang kita bertanya, emang ada ya? Fotografi disekolahin sampai S1 gitu. Ada gitu ya. Dan ternyata 81 udah ada. Udah ada. Jadi waktu itu saya bilang, di mana? Saya bilang, ada, dia bilang, di Amerika, dia bilang. Waduh, saya bilang. Jadi waktu itu, jadi nggak di Kanada nggak ada? Kanada tuh ada di college. Jadi college tuh dia bilang gini, Steven, kalau Anda mau, Anda ke Amerika. Oh, itu better lah. Ya, di samping itu, waktu itu dia kasih saya lihat majalah fotografi. Itu majalah PPOV. PPOV itu adalah Professional Photographer of America. Mereka punya majalah. Jadi waktu dia kasih saya lihat, community atau society-nya ya? Ya, itu asosiasi. Jadi waktu sesudah saya lihat hasilnya, waduh, saya bilang, kayaknya saya kuliah komputer ini salah nih. Dan ternyata memang ada ya, Pak? Iya, memang ada. Waktu itu dilihat itu list university-nya apa? Saya waktu atau itu banyak, ada beberapa? Saya ada 2 waktu itu dikasih pilihan. Jadi Brooks Institute satu di California. Kemudian Rochester. Ya, Rochester tuh ada. RIT. Ya, RIT. Iya. Tapi karena Parsons Uni enggak? Kan di New York ada 2. Ada Parsons, ada Rochester. Ya, ada Rochester. Iya. Jadi saya apply dua-duanya. Dua-duanya diterima. Ini kejadiannya Pak Steven masih di Kanada nih. Belum ke Amerika. Belum. Jadi applying overseas? Ya, overseas diterima, tapi saya mesti pulang Indonesia dulu karena kan mesti ambil visa student. Iya, Pak, return to base. Iya, kembali dulu baru akhirnya ke ini sama kejadian betul. Jadi saya masuk Brooks Institute tuh 83. Jadi saya masuk di Brooks 83.
kemudian lulus 86. 3 86. tahun. Ya, untuk S1. Ya, saya lulus SMP. Bapak lulus kuliah. Oke. Nah, setelah itu waktu itu ada nggak idea waktu belajar dulu? Bapak berpikir bahwa karena gini dulu waktu saya juga belajar kan di Australia. Saya dulu berpikir emang mau ngapain sih gitu ya? S1 di fotografi itu ngapain gitu? Karena dulu ada teman-teman tuh berpikir ngapain sampai harus sekolah gitu. Sampai saya pernah diejek-ejek dengan saudara, ngapain ngambil S1 di Amerika di Australia hanya untuk fotografi? Lo belajar aja di Monash. Memang ada? Enggak, maksudnya belajar sama tukang Polaroid katanya gitu. Nah, jadi apa sih sebenarnya di benak Pak Steven waktu itu sampai akhirnya kuliah, sampai ada nggak excitement ternyata gila ternyata begini nih. Kalau saya dulu begitu soalnya. Saya juga alamin yang sama. Jadi saya pulang Indonesia, saya bilang saya mau sekolah kuliah fotografi. Kakak saya tanya. Bingung. Mau jadi apa? Iya. Dia bilang orang sekolah ekonomi misalnya, teknik apalagi sipil, dokter, arsitek gitu ya. Anda sekolah fotografi, mau jadi apa gitu? Saya bilang ya hobi saya fotografi, jadi itu akhirnya dia tetap kasih. Nah itu yang lucu adalah gini, saya masuk ke Amerika itu ya di Brooks itu pertama kali saya ke kampusnya. Saya pikir kampusnya kayak biasa gedung tingkat gitu ya. Ternyata di Brooks Institute tuh itu kampusnya bagus banget. Kayak rumah, kayak villa yang besar. Jadi halamannya besar. Iya. Jadi saya ke sana itu kayak orang desa masuk ke suatu villa gitu. Nah, saya lihat, waduh, ini bagus banget. Gitu. Nah, jadi di kampus itu kan di dindingnya kan dipajang foto-fotonya. Betul. Sepanjang galeri apa koridornya. Waduh, saya bilang ini bagus banget. Saya bilang, wah kalau gini kayaknya saya ini nggak akan lulus. Cocok dah, bisa cocok. Bisa cocok. Ya, bisa cocok dah. Tapi kan saya nggak tahu itu kalau kuliahnya tidak semudah yang kita pikir. Betul. Jadi awalnya kita masuk di semester pertama itu 96 murid. Oh, cukup ramai kan semester pertama. Itu 86 90 murid. 80 tahun 83 saya. 83. Itu 90 murid. Iya, 96 murid. 96 berarti banyak juga, Pak. Ya banyak ya. Tapi nanti dulu masuknya banyak, lulusnya sedikit. Betul. Itu biasanya gitu. Paling yang lulus cuma 20%, 30%. Betul. Oke. Jadi waktu pertama kuliah itu rame kita ya, 96 itu. Tapi nanti pada tahun kedua itu sekitar 50%. Ya. Tinggal 50%. Susut. Itu susutnya karena kurikulum, melihat pelajaran yang begitu susah atau bagaimana? Sebenarnya kalau kuliah fotografi ya sebenarnya ya, memang kadang-kadang orang pikir kan cuma motret-motret jepret. Iya. Memang orang banyak bilang gitu. Nah itu, dia pikir gampang gitu. Betul. Ya, makanya statement banyak orang bahwa ngapain kuliah jauh-jauh. Iya. Mahal-mahal. Padahal ujung-ujungnya cuma jepret-jepret doang. Iya, gitu. betul. Ternyata ketemu kamera yang besar, ya. Terus kemudian proses yang jelimet. Kemudian lu masih pakai kimia ya, betul, proses kimia kan, proses gitu. kimia. Nah itu yang bikin ribet tuh mungkin ya. Nah itu waktu kita masuk itu memang setiap orang harus punya view kamera, ya itu pertama. Nah view kamera itu kan ukuran filmnya 9x12 cm. Jadi kita mesti motret hitam putih dan motret warna. Nah itu mesti proses sendiri. Chemicalnya mesti buat baik sendiri. Hitam putih dan warna proses sendiri. Kalau warna kita masukkan lab. Ya, tapi hitam putih semua proses sendiri. Tapi kurikulumnya itu yang ada kalau tahun pertama tuh ada kimia, ada fisika, ada matematik, seperti semua program S1. Itu requirement-nya gitu ya. Ya, itu requirement-nya. Iya. Nah, terus pas masuk sekolah ya, kemudian masuk step-step itu, pernah nggak Pak ngalamin portfolio harus ngerjain sedemikian banyak gitu? Apa cuma hanya 1-2 foto gitu?
Sebenarnya tugas kita di sana itu adalah gini. Tahun pertama itu lebih banyak ke arah basic, ya. Itu lightingnya, kita belajar lightingnya, Itu lighting belum flash kan pasti? Belum. Tungsten. Pasti zamannya tungsten. Jadi tungsten ini perlu dikasih tahu ya ke teman-teman bahwa tungsten ini adalah lampu yang terus menerus ya Pak ya. Terus menerus nyala, panas ya, panas. Jadi karakternya kuning gitu ya. Kalau sekarang kan udah flashing semua Pak. Apa sekarang lagi dengan teknologi LED ya Pak ya. Betul. Nanti kita masuk ke LED itu Pak ya. Terus lanjut Pak. Jadi kalau lampu tungsten itu seperti kalau orang kita di sini itu lampu video. Iya. Jadi lampu video yang orang buat video itu kan lampu sorot. Betul. Itu lampu tungsten. Nah itu tahun pertama kita pakai tungsten. Kita belum pakai flash. Dan itu cukup panas. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu basic lighting yang bagus sebenarnya. Itu yang membuat kita bagaimana melihat what you see is what you get. Ya, betul. Ya, apa yang kita lihat itu yang akan kita dapatkan kamera secara langsung. Kalau flash, kadang-kadang kita harus ngukur flashnya dulu karena preview dari si tungsten itu berbeda ya Pak ya. Betul. Cuma beda tadi karakternya kuning. Ya, betul. Gitu ya. Oke. Nah, setelah jadi kapan pakai flash? Pakai flash tuh tahun kedua. Tahun kedua pakai flash. Bingung. Awalnya memang bingung karena kita kan diajarkan ngukurnya light meternya bagaimana, apa. Jadi kita prosedurnya bagaimana ngukur highlight. Iya betul. Jadi satu persatu gitu. Dan itu belum ada controlling trigger ya Pak ya. Nah, sekarang kan udah gampang gitu. Betul. Jadi semua lebih ke manualnya. Nah terus setelah itu berapa tahun waktu itu Pak? 3 tahun. 3 tahun. Nah tahun ketiga ngapain? Tahun ketiga adalah sudah major. Major itu sudah penjurusan. Oke, jadi portfolio. Ya, sudah ke sana. Jadi tahun ketiga itu lebih ke arah misalnya ada layout misalnya. Iya. Jadi kita dikasih layout, ada kerjain deh. Dan itu sudah milih ke jurusan ya Pak misalnya. Ya. Waktu itu apa? Ini gini. Ini sebenarnya sama kurikulum saya waktu di RMIT dengan Bapak di Brooks itu sama karena kami ini kan dulu waktu itu sering exchange students dari Brooks ke RMIT ke Brooks. Ada beberapa teman saya tuh ke Brooks. Cuma masalahnya exchange students di Australia itu biaya sendiri. Jadi maksudnya exchange-nya diurus tapi biaya hidupnya sendiri gitu. Jadi akhirnya saya bilang ngapain gue ke Amerika lagi gitu kan. Karena waktu itu saya kan 2 tahun di Amerika, saya pindah ke Australia, saya mau lebih berbeda lah gitu ya. Tapi memang saya waktu itu pernah lewatin doang Pak Santa Barbara. Karena memang Santa Barbara ini berbeda dengan di LA kan. Betul. Nah, makanya memang lebih calm, lebih sejuk dan nyaman sebenarnya. Cuma kayaknya kalau saya di situ bukan saya lah gitu. Makanya saya waktu itu pindah ke Australia. Nah, jadi kalau kita lihat kan hampir sama nih. Jadi kurikulumnya. Nah, sekarang apakah waktu itu ada penjurusan Pak di tahun ketiga? Ya, saya penjurusannya jurusan saya potret. Potret? Iya, saya potret jurusannya. Oke, karena memang apakah Brooks ini memang terkenal dengan potretnya atau gimana? Di Brooks ini memang salah satu fakultas yang terkenal itu ada potret, ada industrial, ada lagi untuk medical. Saya waktu itu saya ambil potret. Medical ini yang medical atau applied science Pak? Dia medical fotografi. Jadi Anda sudah dapat S1 di Brooks, tambah 1 tahun lagi di UCLA. Ngambil medical. Ambil medicalnya. Itu ngapain? Kalau medical itu mereka kerja di rumah sakit. Untuk foto apa itu Pak? Untuk foto ya yang berhubungan sama medical misalnya orang operasi ya, itu organ-organ atau misalnya tumor itu fotonya pakai mikroskop segala macam. Itu harus 1 tahun lagi di UCLA. Itu masuknya spesialisasi berarti. Spesialisasi. Dan itu banyak orang-orang yang terjun di situ. Nggak banyak. Karena memang mesti selain 3 tahun tambah 1 tahun lagi. Tapi gajinya lumayan. Gajinya di sana. Di sana. Kalau di sini enggak.
Tahun pertama kalau di sana gajinya 50.000 US. Kalau 50.000 US per tahun atau per bulan? 50.000 itu Per tahun dulu. per tahun. Dulu ya. Ya. Mungkin kalau sekarang mungkin sudah masuk per bulan kali Pak. Ya. Mungkin ya, karena kan 90-an ya. Itu ya memang itu suatu bidang yang memang sangat khusus. Iya. Tapi saya ambil major potret karena memang kebetulan fakultasnya memang dia dosennya bagus sekali. Jadi sebenarnya kalau ada teman-teman tahu Yusuf Khas itu kan fotografer dari Kanada. Iya. Dia setiap 2 tahun sekali ke Brooks untuk cari asisten. Oke. Jadi Yusuf Khas itu dia sewaktu dia masih hidup itu semua asistennya dari Brooks. Oh, oke. Nah, domisili si Yusuf Kars ini di mana? Dia di Ottawa. Di mana? Ottawa, Kanada. Oh, Kanada. Oh, tapi nyarinya justru di Brooks. Ya, justru di Brooks. Oh, rekomendasinya justru di Brooks. Oh. Dan akhirnya Bapak ikut ke sana? Saya tidak terpilih karena saya mahasiswa asing. Oh, oke. Karena waktu itu dia maunya. Kenapa? Karena mahal di biayanya? Itu bukan mungkin ya. Mungkin. Oh, mahal ya pasti kayaknya. Iya. Saya pikir ini mahasiswa asing. Kalau orang Amerika ke Kanada kan lebih gampang. Mereka cuma lintas saja. Kalau saya, kalau misalnya dari Indonesia, kan saya mesti rubah visa. Iya. Jadi mesti ngurus visa, mesti apa. Jadi saya nggak itu. Tapi waktu itu ya saya pikir ya nggak apa-apa lah. Jadi sesudah lulus saya malah ke New York. Saya ke New York. Setelah lulus ke New York, jadi apa Pak? Nah, sebenarnya di New York tuh suatu kota yang sangat menarik, terutama untuk advertising fotografi. Iya, fashion. Ya, untuk fashion, mau produk. Iya. Itu jadi saya ke New York tuh tahun 87. 87. Waktu itu di New York itu kalau orang Asia, kayaknya cuma orang Jepang. Oh, oke. Jadi dan dari negara lain kayaknya sangat jarang. Karena waktu itu era itu untuk orang asing, untuk orang Asia itu memang orang Jepang sih ada di New York. Jadi teman saya bilang gini. Jadi sebelum lulus kan kita sesama teman kan tanya, lu nanti lulus kemana? Ada yang bilang LA, ada yang bilang San Francisco, ada yang bilang Dallas. Nah, ada teman tanya saya, Steven, Anda lulus mau kemana? Saya bilang saya mau ke New York. Dia bilang, what? You are crazy, dia bilang. Dalam hati saya karena gini, kenapa S1 itu kita cuma ada 1 tahun visa untuk kerja. Setelah S1? Ya, setelah S1 kita ada kesempatan 1 tahun untuk kerja. Kalau itu nanti extend? Gak bisa extend. Oh. Jadi saya pikir dalam 1 tahun ini saya harus pergunakan waktunya dengan baik. Jadi kalau cuma kerja di LA biasa-biasa, saya pikir ya kita gak banyak belajar. Saya ke New York, nah, tapi orang bulinya aja banyak yang nggak mau pergi karena memang cari kerjanya susah banget di New York. Di New York kerja. Jadi di New York itu mayoritas fotografernya cuman ada dari Rochester, Brooks Institute, sama Art Center Pasadena. Oh oke, iya. Nah itu, jadi kalau Anda mau lamar kerja ke studio apa aja, dia akan tanya, Anda dari mana? Oh, oke. Jadi dia cuma tanya Anda dari mana. Jadi listing of 3 the best itu adalah cuma 3 itu aja. 3. Jadi kalau misalnya di luar dari itu pasti akan peluangnya agak kecil. Oke. Bukan nggak ada peluang, tapi agak kecil. Karena gini, kalau Brooks itu kalau orang bilang itu secara teori maupun secara prakteknya. Ada orang bilang kalau lulusan Brooks itu technician, ya. Kalau Art Center tuh lebih lulusan Art Center tuh lebih seni. Lebih seni. Ya. Tapi kalau fakta untuk cari kerja, orang lebih suka yang technician. Oh, oke. Karena dia lebih ngerti secara teknik. Ya, secara teknik, lighting segala macam. Jadi mereka tuh maunya apa? Asistennya sudah ngerti. Ya, udah jadi. Jadi dia cuma bilang, saya mau lighting ratio-nya 1:4. Sekian. Udah 1:4 dia ngomong gitu. Udah tahu. Kita udah tahu. Jadi dia tinggal ke set
Oh oke. Langsung istilahnya iya. adjust sedikit aja. Betul. Jadi mereka maunya yang sudah ready lah. Iya, udah ready. Nggak perlu ngajarin lagi. Iya. Jadi ngapain sampai kuliah juga kalau misalnya diajarin juga. Iya betul. Nah terus setelah itu belajar di New York itu jadi asisten saya dengar. Ya memang betul. Tapi jangan salah, itu mau melamar kerja itu biasanya dia tanya, kamu pengalaman kerja di mana? Tapi kalau Anda baru gak punya pengalaman itu sulit sekali. Saya perlu 3 bulan untuk cari kerja dan saya walk in interview. Jadi kan di sana nggak pakai kirim surat lamaran. Jadi walk in interview adalah kita ke studio A, kita masuk bawa kita punya CV, kita kasih dia cuma tanya, kamu dari mana? Bukannya maksudnya kita tinggal di mana, dia bilang kamu dari mana, maksudnya apa? Anda lulusan mana? Saya dari Brooks. Oke. Dia CV-nya. Pertanyaan berikutnya, Anda pernah kerja sama siapa? Oh, oke. Itu referensi lagi. Iya. Kalau nggak pernah kerja, awalnya saya bilang saya nggak punya kerja. Oh ya oke. Kita terima dulu. Jadi selama 3 bulan saya masuk walk-in interview itu 300 studio lebih. 300 studio lebih baru bisa akhirnya dapat kerjaan. Oke. Nah setelah itu masuk ke Still Life. Ya masuk Still Life. Pak ngomong minum Pak? Ya. Silakan. Dari Still Life itu Bapak setelah itu balik ke Indonesia. Betul. Nah terus kemudian ke Still Life. Awalnya saya pulang Indonesia, itu saya banyak foto orang dulu. Iya. Jadi kebetulan waktu itu masih saya motret perbankan, jadi company profile. Di sini ya? Ya di sini. Jadi saya belum langsung Still Life waktu itu. Iya. Saya pulang Indonesia itu saya kerja 9 bulan di salah satu studio di Jalan Timur. Saya kerja 9 bulan di sana, kemudian saya keluar dan saya mandiri. Jadi saya buat studio sendiri. Iya. Saya mulai dari sana. Oh, oke. Nah, waktu itu Still Life terus spesifik ke jewelry ya, Pak ya? Nah, kalau jewelry itu sesudah mungkin saya mendapat kerjaan jewelry itu dari tahun 93 saya masuk, saya dapat waktu itu ada namanya World Gold Council, Badan Emas Dunia. Dia masuk ke Indonesia. Waktu itu dia perlu fotografer. Sebenarnya saya adalah fotografer kedua sesudah dia tes fotografer satu lagi. Untuk ngerjain jewelry itu? Ya, untuk jewelry. Jadi awalnya saya memotret jewelry itu banyak yang tidak sempurna. Karena biarpun kita belajar Still Life, sudah sekolah, sudah kerja gitu, masih belum memenuhi standar mereka. Karena World Gold Council itu adalah badan emas dunia itu, mereka itu boleh dikatakan di setiap negara itu punya, dan mereka tuh karyanya, terutama kalau untuk perhiasan itu biasanya di Italia. Itu pusatnya pameran emas terbesar di dunia. Kalau fotografi kan kita ada Fotokina. Iya. Nah, kalau di jewelry itu pameran yang besar itu di Italia. Jadi waktu itu awalnya saya mau motret untuk mereka, itu mereka banyak masukan untuk ke saya. Ya ini kurang ini, itu kurang itu. Kemudian dari sana saya belajar. Saya karena belajar. Base Bapak di potret tadinya. Iya. Tapi sebenarnya pada dasarnya tahu juga dong. Ya tahu. Nah itu kan gini Pak, sulitnya itu kan bisa kebayang sih sebenarnya. Artinya kalau sekarang ini kan era digital. Ya betul. Udah gampang ntar di Photoshop deh, gitu. Atau kalau saya sempat dengar itu di layering. Ya betul. Ya satu diambil di sini, satu diambil di sini, nanti akhirnya ditempelin di Photoshop. Dulu kan nggak ada tuh Pak. Ya. Nah itu gimana tuh? Nah itu zaman saya. Film kan? Ya. Zaman saya itu belum ada Photoshop. Iya. Photoshop tuh tahun 90 baru awal 95. Ya, baru mulai. 93 ya betul. Ya. Jadi kalau zamannya film, jadi kita mesti motret itu sudah perfect.
Betul. Exposure sudah perfect. Jadi segala kekurangannya nanti akan terlihat waktu cetaknya. Kelihatan di situ. Iya, kelihatan sana. Jadi kalau nggak punya ilmu ya kelihatan di situ. Iya, betul. Punya ilmu ya kelihatan di situ juga. Kalau saya bilang itu kalau kita motret itu mesti matang di pohon. Betul. Kalau sekarang enggak, matang karbitan. Jadi kadang-kadang kalau tadi kan cerita Pak Steven tuh motret berapa tahun jadi baru keterjun. Ya, sekarang enggak apa-apa, yang kamera besok langsung motret wedding. Iya, betul. Nah terus cerita sedikit Pak, yang waktu motret itu ada nggak yang menarik waktu motret, karena kan jewelry nih Pak. Ini beda nih, kalau motret orang itu pasti berbeda dengan ini. Artinya itu treatmentnya tadi kita udah bahas. Tapi artinya kayak misalnya ada nggak treatment yang lain yang Bapak temuin agak berbeda? Misalnya apakah itu harus karena ini emas yang berapa miliar dan harus dijaga dan sebagainya, itu gimana? Nah ini dunia jewelry ini memang dunia yang berbeda ya. Iya. Ya karena barangnya itu bernilai mahal. Jadi kita juga mesti hati-hati. Jadi memotretnya itu juga cukup sulit karena diamond itu kan ada cuttingnya. Betul. Kemudian misalnya di cincin kan ada yang bagian mengkilapnya. Betul. Ada yang harus soft. Iya. Di bagian tertentu. Nah, ya, jadi lightingnya itu sendiri cukup rumit. Ya. Dan kita itu seperti yang saya bilang itu kita gak bisa edit. Jadi kita motret itu pergerakan misalnya cincin maupun gelang atau apa adanya mesti perfect. Betul. Ya, kita gak bisa misalnya kalau saya motret cincin kita pakai glue gun. Glue gun itu kita nempel itu kalau misalnya ada sedikit melebar dia punya pasti kelihatan. Ya, pasti kelihatan. Itu pasti kelihatan. Jadi kita mesti hati-hati bagaimana. Itu buat nempelin tuh. Ya, untuk nempelin. Nah, itu saya motret untuk mereka tuh 10 tahun. 10 tahun, Pak. 10 tahun. Saya dikontrak 10 tahun sampai mereka itu ada di Indonesia tuh 10 tahun. Oh. Jadi saya selama 10 tahun itu saya motret untuk mereka. 10 tahun. Iya, betul. Nah, itu treatmentnya seperti apa waktu motret? Maksudnya treatment tadi kan lighting udah oke. Ini ada nggak ini mahal nih gitu loh. Ya, jadi waktu selama 10 tahun itu sebenarnya waktu itu saya tidak lebih ke low profile. Karena studio saya itu saya tidak mau orang tahu studio saya. Ya iya pasti. Kalau tahu Bapak udah dirampok. Iya, betul. Jadi kalau memotret pun, kalau kita motret misalnya udah janji nih, misalnya jam 9 pagi. Itu mereka kirim orang, ya, orang kepercayaan mereka. Tapi juga ada security-nya. Bodyguard. Oh iya. Berapa orang, Pak? Kadang-kadang 1, kadang-kadang ada 2. Jadi saya punya studio kalau mereka udah masuk ya, studio saya masuk ya. Itu saya kunci pintu. Gerbang saya kunci, pintu saya itu kan waktu itu studio saya juga di rumah kan. Itu rumah saya dikunci. Jadi semua harus terkunci. Udah kunci. Safety semua. Jadi gak ada orang bisa masuk. Termasuk Bapak intai dulu dong, siapa ada yang ngikutin nggak di belakang gitu? Enggak, tapi kan security-nya duduk. Jadi di luar ada. Iya. Di luar rumah Bapak ada. Dia di mobil ada. Di mobil ada. Di mobil ada. Di luar. Di dalam studio saya itu ada. Jadi rasanya gimana itu motret nggak awal-awal? Kalau setelah mungkin 1, 2, 3 kali sih aman-aman aja, biasa lah. Tapi awal-awal Pak motret ditongkrongin sama bodyguard tuh gimana ceritanya? Karena kalau saya dulu pertama kali motret, karena kan saya banyak ngerjain direktur. Saya ditongkrongin sama protokol. Ya, gitu. betul. Tapi protokol kalau udah ketemu bosnya ketawa, dia ketawa Pak. Ya, betul. Nah kalau ini kan diem Pak. Ya. Ini kita foto diem gitu. Itu gimana rasanya pertama kali itu? Gemeteran nggak Pak? Iya sebenarnya kadang-kadang, waduh ini kayak gini ya agak tegang juga ya. Iya. Tapi lama-lama ya bisa lebih santai. Karena gini sebenarnya ini kita harus building trust sama mereka. Betul. Jadi mereka kasih kita motret itu barangnya yang berharga.
itu hilang 1 giwang aja juga lu. Selesai. Apa? Ya. Jadi kalau Bapak yang nggak keluar dari rumah. Iya, betul. Jadi memang kadang-kadang ada yang memang mahal sekali. Iya. Ya. Jadi kalau mahal sekali itu, wah kita kalau di perhiasan itu kan kita mesti handle hati-hati karena kita punya fingerprint kelihatan semua. Bisa Kelihatan semua. Jadi juga pakai sarung tangan, ya kita itu. Tapi biasanya kalau itu saya sudah sediapin berbagai background. Jadi mereka barangnya datang ya seperti meja gini dah. Iya. Kita taruh itemnya di meja. Ya. Kita hitung dulu. Hitung dulu ada berapa set. Jadi ini di set semua. Apa pakai kain bludru itu ya, Pak? Apa namanya kain? Waktu itu saya pakai kertas background biasa aja, kita taruh ya. Dihitung semua. Dihitung semua. Yang mana yang mau difoto, kemudian kalau ini udah foto selesai masuk di numbering lagi, dikasih lihat tahu stoknya gitu. Itu diprototin tuh. Iya. Pokoknya dia ada satu orang yang bagian gitulah. Jadi ngeliatin nih ini punya nih sama nih. Ya, terus dicek tuh, Pak. Mereka gini ya. Setelah difoto dicek. Waktu itu kan kita pakai film. Jadi kita pakai zaman dulu tuh kan pakai Fuji Instant. Iya. Ya, kita baru ke film. Iya. Kemudian sudah motret pakai slide, ganti set, perhiasannya masukin ke tempatnya, baru set yang lain baru keluar. Nah ini kan Bapak ada tunjukin foto beberapa ya, nanti kita lihat. Ini salah satu yang mana nih Pak? Yang fotonya seperti ini sebenarnya perhiasan Indonesia, ini perhiasan emas kuno ya. Sebenarnya Indonesia tuh kerajinan emas tuh bagus sekali. Ini tahun berapa bawa foto ini? Ini 94-95. Ini perhiasan kuno Indonesia itu sebenarnya kerajinan Indonesia untuk emas ya. Itu bagus sekali. Jadi sebagian itu ada di Belanda. Banyak itu emas Indonesia itu ada di Belanda. Nah, ini adalah pemiliknya seorang ibu Haji. Dia kasih kita motret karena ini untuk promosi emas Indonesia. Ini bukan untuk dijual? Wah, dia tidak mau jual. Ini collectible item. Iya, ini koleksi dari turun temurun. Jadi benar-benar safety banget ya. Jadi ini yang salah satu yang dijagain juga. Ini kebetulan tidak dijaga, tapi waktu itu pemiliknya tongkrongin. Pernah nggak sih Pak motret jewelry ya? Setelah pas motor itu diinepin, karena kalau misalnya kayak produk-produk kayak air mineral seperti ini kan diinepin, besok ya kirim hari ini, besok kita foto gitu. Pernah nggak kayak gitu? Nggak pernah. Saya juga nggak bisa tidur. Saya takut dirampok. Kebayang sih Pak. Kebayang. Jadi motretnya itu datang hari ini, Bapak foto, kemudian langsung ambil. Kalau nggak selesai, dia bawa pulang, besok datang lagi. Dia bawa datang lagi dan harus diinventori lagi dari awal lagi, diliatin lagi cacatnya seperti itu. Nanti pas habis di treatment sama Bapak dicek lagi gitu. Selalu seperti itu. Ritmenya. Jadi, saya juga nggak mau taruh risiko dia ditaruh di tempat saya. Saya malah nggak bisa tidur. Bukan punya kita, tapi kita justru harus mikirin ya Pak ya. Kalau dirampok gimana? Nah ini foto yang ini? Nah ini foto ini adalah diamond satu set. Ini kan soft banget nih Pak. Artinya clean gitu ya. Ini nggak ada retouching kayak zaman sekarang nih Pak? Zaman dulu nggak ada retouching. Ini as is? Betul. Jadi benar-benar kalau nggak punya ilmu nggak bisa nih. Iya benar, ilmu, pengalaman dan semuanya itu harus komplit dan akhirnya bisa jadi seperti ini ya. Oke. Nextnya terus yang ini yang sebentar. Saya cerita ini. Ini 2 foto ini. Itu karya saya dipamerin di Fotokina tahun 84. Jadi waktu itu saya belum lulus. Jadi tahun kedua, jadi karya saya 2 ini, yang ini sama ini, saya wakilin sekolah pameran di Fotokina. Oke.
Nice ya Pak ya, karena memang clean juga. Ini yang paling sulit kan motret cutlery, jewelry, watches gitu ya, itu sulit ya, karena memang itu ya reflect gitu ya. Nih saya lihat memang dari dulu Pak Steven ini spesialis di situ. Saya orangnya nggak sabaran Pak, kayak gitu kadang-kadang saya tinggalin aja. Nah ini jewelry ini kelihatan emasnya, teksturnya, gesto, apa dia punya lekuknya segala macam, curve-nya itu kan kelihatan ya. Oke, ini buat. Ini adalah salah satu pabrik perhiasan yang terbesar di Indonesia. Itu ada di Surabaya. Ya. Waktu itu dia perhiasan Indonesia itu ekspor ke Dubai. Biasanya kalau orang-orang Indonesia naik haji kan kadang-kadang beli perhiasan. Itu ada sebagian buatan Indonesia. Selain itu ada sebagian buatan Malaysia, ada sebagian Indonesia. Nah, ini juga untuk ekspor. Ini Bapak ke Surabaya berarti? Nggak dia yang ke sini? Kalau yang kayak gini mereka kirim, mereka sama orangnya datang ke Jakarta. Itu dibawa? Itu Pak. On flight? Ya, on flight. Jadi nggak Bapak yang ke sana? Enggak. Oke, saya pikir Bapak yang dikirim ke sana gitu, karena dia akan jajarin semuanya itu. Nah, terus ini juga termasuk yang sama ya? Sama dengan itu ya. Ini makanya clean banget gitu. Jadi nggak kelihatan retouchnya nggak kelihatan ya Pak ya? Kalau saya memang dari dulu tuh memang minimalis. Saya punya style saya memang minimalis. Jadi ini perhiasan Indonesia waktu lomba di Itali. Oke. Jadi kenapa ada merah putih itu waktu itu ikut lomba wakil Indonesia untuk di Itali. Jadi saya motret ini. Kenapa saya pakai ini bulatan ini adalah semacam kaca tapi ada peta Indonesia. Jadi mau melambangkan Indonesia. Ini simple tapi ini sebenarnya susah ya Pak. Karena ada dua jenis, yang satu pita yang punya tekstur, kemudian si jewelry-nya ini yang shining gitu ya, dan itu harus treatmentnya berbeda ya Pak ya. Ini kalau sekarang udah pakai retouch loh Pak, udah pakai Photoshop, ini tumpukan berapa layer nih. Nah nah terus sekarang setelah di komersial tadi di jewelry, sekarang Bapak ngapain? Sekarang saya banyak foto fine art tapi dengan teknik light painting. Light painting. Light painting. Itu yang ada di beberapa workshop yang kemarin Bapak jalanin ya. Betul. Karena light painting ini sebenarnya bukan teknik yang baru. Itu tahun 94 itu sebenarnya waktu itu dipromosikan oleh fotografer di Amerika namanya Aaron Jones. Beliau membuat alat, kemudian datang ke Indonesia menjual alatnya. Tapi sekarang alatnya itu sudah banyak yang rusak ya. Saya pakai center LED sekarang pakai. Jadi udah nggak pakai flash. Kalau waktu motret still life pakai flash. Ya, still pakai flash. Sekarang toolsnya cuman ini. Nanti bisa kita lihat di IG Bapak. IG Bapak dia apa? Saya Instagram saya Steven_Siu SIUE. Steven_Siu. Nanti kita lihat di ini ya Pak ya, di layar, nanti kita deskripsi kita taruh juga. Biar teman-teman bisa lihat nanti bagaimana karya-karya Bapak yang ada di sekarang ya, yang sekarang. Nah, ini sekarang lagi banyak untuk ngerjain project itu. Sebenarnya sekarang itu saya banyak membuat selama pandemi ya. Pandemi itu selama 2 tahun lebih. Jadi pandemi membawa creativity. Iya. Jadi harus begitu ya. Selama saya pandemi itu kan nggak keluar. Daripada nggak ada kerjaan, daripada stres, saya light painting. Light painting saya mungkin ada karya saya 120 foto. Sampai saat ini. Ya, sampai saat ini. Masih berlanjut. Masih. Dan itu rencana akan dijual kah atau bagaimana? Saya sebenarnya gini, awalnya saya pikir mau jual untuk di galeri. Karena banyak galeri di luar tuh barat itu mereka tuh senang membeli, selain membeli lukisan. Sekarang trennya itu membeli foto. Betul. Tapi foto yang mempunyai nilai fine artnya.
Nah itu yang saya tuju sebenarnya awalnya. Tapi belakangan ini 1-2 tahun ini kan ada istilah NFT. NFT itu adalah kita bisa upload dan kita bisa jual. Iya, kayak stok foto lah. Ya, stok foto tapi dengan harga yang lebih bagus. Lebih bagus dan itu collectible jatuhnya. Collectible. Itu yang saya pikir suatu platform yang baru dan saya rasa saya juga mau coba. Siapa tahu ini kita bisa biarpun kita tinggal di Indonesia tapi orang-orang barat bisa beli karya kita. Iya, betul. Oke. Nah, apa kira-kira dari perjalanan Bapak yang selama ini melihat fotografi sekarang sekarang ini di Indonesia, ada nggak yang Bapak lihat apakah ada perbedaan yang sangat signifikan khususnya di dunia komersial yang banyak orang quote unquote-nya bersaing dengan harga dan sebagainya. Menurut Bapak bagaimana? Nah ini sekarang gini, banyak yang terutama yang fotografer muda itu mengeluh, mengeluh karena kenapa fotografi itu harganya begitu murah. Nah memang kita bisa lihat nih di IG iklan Instagram itu berapa rupiah lah, kita nggak bisa sebut. Saya nangis Pak lihatnya gitu ya, untung bukan di bidang saya tuh. Oke. Jadi sebenarnya gini, ini sebenarnya supply and demand sebenarnya. Jadi kalau kita mau menjual sesuatu, kita contoh deh ya, misalnya kita semua orang tahu ini air mineral. Air mineral itu juga harganya bervariasi. Ada harga, ada kualitas. Betul. Kebetulan saya juga memotret Equil. Tahu Equil? Jadi Equil itu pertama kali membuat pabrik, saya motret pabriknya. Saya motret mesinnya, saya motret produknya. Jadi saya tanya, kok ini Equil ini misalnya mahal gitu. Padahal sama air putih. Padahal airnya juga sama, sedot dari tanah kan. Nah, dia cerita bagaimana itu. Jadi, kualitasnya. Kemudian dia botolnya juga botol kaca. Dari sana saya pikir, oh ternyata ya barang apapun sebenarnya kita mau mahal atau mau murah itu tergantung kita mau jual di mana. Pasarnya di mana? Pasar di mana? Jadi masing-masing produk punya pasar. Betul. Jadi intinya jangan pernah mengeluh dengan perang harga ini gitu Pak ya. Jadi stick dengan pasarnya aja ya, dan kualitasnya pastinya betul. Jadi setuju dengan itu ya. Ini juga buat teman-teman bisa tahu kan sisi motivasinya dari apa yang mungkin Pak Steven sudah dalamin selama ini ya, apa yang Pak Steven sudah lihat gitu ya. Jadi karena banyak juga tadi Pak Steven bilang ngeluh lah segala macam ya, akhirnya mereka drop, akhirnya jatuh sendiri ya kan gitu. Iya sebenarnya gini ya, kita ambil contoh dah, mobil ada yang murah ada yang mahal. Betul. Tapi kan yang mahal tuh kan beda. Dia punya suspensi beda, dalam interior beda, semuanya beda. Yang murah juga ada, sama-sama rodanya 4 loh. Betul. Nah, steering juga 1. Betul. Nggak ada yang mahal steeringnya 2. Atau steering di tengah gitu. Atau rodanya 8 gitu kan nggak ada. Betul. Jadi prinsipnya sama. Tergantung kita maunya kemana. Kalau saya gini loh, kalau saya tuh selalu melihat sesuatu yang ke depan. Kita tidak perlu selalu mengeluh, tapi kita nggak mau cari solusi gitu. Nah, solusi itu adalah gini, apa sih kelebihan saya? Itu yang kita perlu tanya kepada diri sendiri. Kita jangan orang misalnya membuka suatu usaha, misalnya kafe lagi rame, kita ikut-ikutan. Tapi kita nggak tahu buat kopi yang enak tuh bagaimana sih? Betul. Resepinya. Resepinya. Semua orang pikir buat kopi kan tinggal pencet mesin kan, beli mesin aja kalau tinggal pencet. Bukan gitu juga. Kan kopi juga ada jenis kopinya apa, ada racikannya, betul. Ada tangan orang berbeda, pasti tangannya rasanya beda juga. Kopinya itu ada sangrai atau di Sangrai. Betul. Nah, itu kan banyak komponennya. Betul.
fotografi sebenarnya kayak gitu juga. Sama. Treatment Pak Steven dengan treatment saya pasti berbeda. Oh iya. Dan rezekinya berbeda juga. Oh iya. Jadi nggak pernah ketuker lah. Betul. Dan kita tidak perlu iri sama orang lain. Iya. Kan masing-masing punya jalan sendiri. Betul. Punya klien sendiri. Iya. Semuanya rezeki itu nggak pernah ketukar. Jadi fokus ke sendiri aja ya Pak ya. Betul. Oke. Betul. Sudah hampir 1 jam. Terima kasih Pak Steven. Kita akhirnya dapat banyak ilmu yang kita bisa dapetin di sini. Lain kali kita ketemu lagi Pak ya untuk podcast yang lain. Sementara di sini dulu, nanti kita lanjut lagi dengan Pak Steven di lain waktu. Dan buat teman-teman silakan subscribe channel ini, like it, share it to the world semuanya, dan mampir ke IG-nya Pak Steven silahkan. Di situ banyak foto-foto yang tadi kita bahas, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat yang kita bisa berikan. Terima kasih Pak Steven. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Iya, terima kasih. Ciao. Terima kasih.